Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita lanjut dengan tajuk benarkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir? Ada ya Al-Falaq. Ya, beredar di masyarakat Nabi Muhammad pernah kena sihir. Dan malam itu kita ingin ada pencerahan. Menurut yang dinukil oleh Asy-Syihab dari kitab At-Ta'wilat karangan Abu Bakar Al-A'sam dari perkara peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kena sihir. Menurut beliau ini hadis berkenaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kena sihir itu adalah matruk. Matruk artinya hadis yang mesti ditinggalkan. Tidak boleh diguna. Mana boleh Nabi kena sihir. Aneh-aneh. Tidak logik. Ya. Itu. Tapi di masyarakat beredar. Dan susah diberi penjelasan. Jadi yang memberi penjelasan bahwa Nabi kena sihir itu hadisnya matruk, perlu ditinggal, betul. Tidak boleh diguna pakai. Karena apa? Karena kalau hadis demikian diterima, itu bermakna kita mengakui apa yang didakwakan oleh orang kafir. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kena sihir. Itu orang kafir yang mengisu-isukan. Bahkan bukan hanya ini, banyak cerita-cerita, dongeng-dongeng orang kampung itu. Karena belum menerima penjelasan dari yang berkenaan. Ya. Kalau pakai istilah yang karut-karut itu. Dan ini nanti akan berlegar lagi. Sebab dunia ini berputar. Yang dulu sudah selesai, balik lagi, diisukan lagi. Nah, ini. Ya, oleh itu, bagi saya mencari ilmu itu sih boleh selesai. Not too old to learn. Kalau belum mati, jangan berhenti menuntut ilmu. Sebab kekarutan akan balik lagi. Bid'ah-bid'ah akan hidup lagi. Oleh itu perlu dilayan dengan ilmu. Bukan berkelahi. Bukan gaduh. Itu. Termasuk masalah Nabi kena sihir. Itu diisu-isukan oleh orang kafir. Kalau orang Islam mengiktiraf kesahihan itu, mereka senyum. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh kena sihir. Padahal Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang demikian itu bertentangan dengan nas yang ada di dalam Al-Quran sendiri. Dengan tegas Allah berfirman, baca surah Al-Ma'idah
ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara engkau dari manusia. Tidak boleh disamakan dengan manusia-manusia lain meskipun mendakwa kebal. Nah, itu. Wala yuslihus sahiru haitsu ata. Tidak akan berjaya tukang sihir itu bagaimanapun datangnya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi seandainya riwayat hadis itu diterima, bermakna kita menjatuhkan martabah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mempermalukan Nabi. Ya, seolah-olah Nabi macam manusia biasa. Meskipun Nabi manusia biasa, tapi Nabi maksum. Ya. Dan Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan. Dan lagi kalau hadis itu dibenarkan, bermakna bahwa sihir boleh saja membekas kepada nabi-nabi dan orang-orang yang soleh. Yang bermakna mengakui demikian besar kekuasaan tukang-tukang sihir yang jahat itu. Sehingga dapat mengalahkan Nabi. Hebat betul. Tukang sihir jago. Boleh mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain. Oleh itu semuanya itu adalah tidak betul. Dan orang-orang kafir pun dapat saja merendahkan martabat nabi-nabi dan orang-orang yang soleh itu dengan mengecop mereka kena sihir. Aku menang. Dan kalau benar-benar perkara ini terjadi, niscaya benarlah dakwaan orang-orang yang kafir, dan dengan demikian jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada aibnya, dan ini adalah mustahil, tidak mungkin. Sekian disalin dari At-Ta'wiliyat, ya, karangan Abu Bakar Al-Asom tersebut. Hadirin rahimakumullah, hadis Nabi yang menyatakan kena sihir ini termasuk dalam apa? Catatan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari hadis Aisyah bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi. Dikatakan dalam hadis itu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bani Zurek, namanya Labid bil Al-Asam, Nabi merasa seakan-akan beliau berbuat sesuatu padahal tidak pernah diperbuatnya. Ya, ini kalau orang sedang kena sihir kan selalu tidak punya perasaan. Itu hati-hati ini. Demikianlah beliau rasakan beberapa lamanya sampai pada satu waktu Nabi berkata kepada Siti Aisyah, "Hai Aisyah, aku diberi perasaan bahwa Allah memberi fatwa kepadaku pada perkara yang aku meminta fatwa padanya. Maka datanglah kepadaku dua malaikat, yang seorang duduk di sebelah kiri sisi kepalaku dan seorang lagi di sisi kakiku. Lalu berkata yang duduk dekat kepalaku itu kepada yang duduk di ujung kakiku, orang ini diobatkan orang." Maksud diobatkan itu
disihir. Kawannya bertanya, siapa yang mengobatkannya atau yang menyihirnya? Yang di kepala menjawab, Labid bil al-A'som. Kawannya bertanya lagi, dengan apa? Yang di kepala menjawab, pada kudungannya, maksudnya rambut, ya, dan patahan sisir. Jadi tukang sihir itu pakai rambut. Dan penutup kepala lelaki dihimpit dengan batu dalam sumur Zi Auran. Tersebut di hadis itu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sumur atau ke perigi tersebut, membongkar ramuan yang dihimpit dengan batu itu dan bertemu. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abu Thalib dan Zubair bin Awam dan Ammar bin Yasir memeriksa perigi atau sumur itu dan mencari ramuan tersebut. Lalu ditimba air sumur itu dan diselami ke bawah sampai bertemu bungkusan ramuan yang dihimpit dengan batu. Ayo, tukang sihir pakai ramuan. Itu. Dan kita tidak sadar kena sihir itu. Lalu ada yang tanya, betulkah ada sihir? Sihir ada. Tapi yang kita bincang ini, Nabi kena sihir, itu yang tidak betul. Dan sihir akan kena kepada orang-orang yang soleh. Yang anehnya minta maaf lah. Mudah-mudahan kisah itu sih betul. Anak hafal Quran pingsan ya. Patutnya anak yang hafal Quran tak kalah pingsan. Nah, ini hati-hati. Tak kalah orang sholat pingsan. Jadi apa sholatnya? Barangkali masuk angin ya. Ini aib-aib yang boleh merusak kewibawaan. Orang soleh, orang taat sama Allah kena sihir, kan aneh. Sehingga ada yang tanya, buat apa taat? Itu, ya, hati-hati istilah itu. Ya, tadi sudah kita baca hadisnya riwayat Muslim ya, dari Siti Aisyah. Tapi sejauh mana, ya, kata ulama tafsir, tinggalkan itu kisah-kisah yang mengaibkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertemu di dalam kain basah, ya, bungkusan itu ialah guntingan rambut Nabi. Tukang sihir itu aneh-aneh, menggunting rambut lalu ditanam. Macam-macam. Namanya juga kejahatan. Kebaikan macam-macam. Kejahatan pun macam-macam. Patahan sisir baginda dan sebuah potongan kayu yang diikat dengan 11 buah ikatan. Dan di tiap ikatan itu ditusukkan jarum. Pada satu hari saya didatangi oleh masih keluarga. Di dalam biliknya itu, gudang padi itu ada kertas. Kertas. Oleh itu lalu si perempuannya itu keluar darah mengalir, si pernah henti. Namanya orang kampung. Lalu kepahamannya karena kertas itu. Kebetulan saya punya kawan sedang belajar macam itu. Mengobati sihir. Ya, lalu coba menerka-nerka. Saya kunci dalam satu bilik. Saya tanya siapa yang pola itu. Maaf ya, disebut namanya yang pola itu, yang jahat itu. Siapa yang jahat itu? Suaminya.
Kenapa pola macam itu? Supaya bininya cepat mati. Dengan takdir Allah, suaminya mati awal. Bininya mati ujung. Coba ya. Jahatnya. Ya, tetapi Allah ajal. Ya. Mati kan ajal, bukan karena itu. Ada orang perang kena tembak, sing mati-mati. Tapi ada askar tidur mati. Ya kan ajal. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati cara kita mengikutinya. Jangan mudah terpengaruh. Apalagi sekarang dengan media sosial. Coba tabayun ya. Jangan terus langsung tanpa nanya. Ya, itu. Tiap-tiap satu ayat dibaca. Dicabut jarum dan dibuka boholnya. Dan tiap-tiap satu jarum dicabut. Dan satu bohol diungkai, dirungkai. Terasa satu keringanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tadinya tidak sadar kan. Setelah cabut-cabut sadar. Gitu. Sehingga sampai dihuraikan bohol dan dicabut jarum yang 11 itu. Dan terasa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sembuh sama sekali. Begitu juga yang terjadi. Kalau jarumnya sudah kena tarik, sembuh. Wallahu alam bisawab ya. Saya cakap sekali lagi, berhati-hati. Lalu bertanyalah mereka kepada beliau, apakah orang jahat itu tidak patut dibunuh saja? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkan daku. Dan aku tidak suka berbuat jahat kepada orang lain. Waktu itu, karena saya masih ada hubungan keluarga, saya tahan. Konon nawaitunya mau bunuh bininya, tapi pakai kertas. Kertas itu kami kenal. Sering disebut mujarrobat. Mun ada orang meninggal, kertas itu digulung, dimasukkan, ya apa namanya bambu yang kecil itu. Lalu bersama dengan minyak harum, biasanya dikubur sama-sama. Nah, gitu. Saya tahu apa maksudnya. Nah, itu dulu. Alhamdulillah sekarang sudah tiada lagi. Oh, itu. Nah, itu. Jadi dengan pelbagai bentuk, tapi tujuannya serupa. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Kusyairi pun tersebut bahwa seorang pemuda Yahudi bekerja sebagai khadam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari anak itu dibisiki oleh orang-orang Yahudi supaya apa? Mengambil rambut-rambut Nabi yang gugur. Ketika disisir bersama apa? Patahan sisir beliau. Kan aneh-aneh ini ceritanya ya. Orang Yahudi ini kadang-kadang disebut Israiliyat ya. Kisah Israiliyat. Mereka tahu satu yang selalu ada Israiliyat itu yang terlalu banyak sedikit pahala, sedikit pahala. Karena orang Islam ini suka pahala. Yang penting ada pahala, baru semangat ibadah. Nah, itu hati-hati itu. Tanya dulu sama yang ahlinya. Betulkah pahala itu? Ingat sih dulu ya, ramai ya. 10 Ramadan ini. 20 ini. Lalu diterangkan marah. Kenapa? Pahalanya disukat, sih mau. Kami udah biasa gitu kan. Masalahnya biasa itu diteruskan selama betul. Kita rugi itu bekerja. Bukan dengan ilmu. Nah, kata orang. Gitu. Nah, itu.
Kita perlahan-lahan bil hikmah, ya. Itu macam inilah cerita-cerita itu. Yahudi terus memberikan beberapa hadis-hadis. Ada tafsir Israiliyat. Gitu nah. Oleh itu saya kadang-kadang sendiri boleh kena ya, kalau tanpa pencerahan. Coba bayangkan pemuda Yahudi dibisik oleh orang-orang Yahudi supaya mencuri rambut Nabi. Ya, ketika Nabi menyisir rambutnya dan patahannya itu diambil. Cobalah tolong renung-renung kisah ini. Lalu diserahkan kepada yang menyuruhnya itu. Maka mereka sihirlah baginda. Dan yang mengetuai yang mensihir itu ialah namanya Labid bin Al-A'sam. Orang Yahudi. Nah. Lalu Al-Qushairi menyalinkan lagi riwayat Ibnu Abbas tadi. Hadirin rahimakumullah, supaya kita semuanya maklum. Meskipun beberapa tafsir yang besar dan ternama menyalin berita ini dengan tidak menyatakan pendapat, sebagai tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Khazin, bagi Ibrahim Al-Baghdadi, malahan beliau ini mempertahankan kebenaran riwayat itu berdasar kepada sahih riwayatnya. Bukhari dan Muslim. Dan yang membantahnya ada juga di antaranya Ibnu Katsir. Jadi ulama berselisih. Ya, yang satu tadi alasannya Nabi aib. Adakah Nabi kena sihir? Oleh itu tepuk tangan orang Kristen. Tepuk tangan Yahudi. Berjaya. Tetapi macam mana hadisnya sahih? Kata sebagian. Tapi sebagian menolak. Dengan alasan tadi. Nabi kan maksum. Yang jelas-jelas ayat Quran surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah nomor 67. Surat Toha 69. Adakah hadis itu boleh menentang Quran? Dan Allah akan memelihara hambanya yang Allah kasihi. Seorang Nabi dilantik oleh Allah. Tapi dicelakakan oleh setan. Ya, ini perlu bertenang. Almarhum, ya ini cerita Allah yarham hamka. Allah yarham orang tua saya dan guru saya yang tercinta. Namanya Abdul Karim Amrullah. Di dalam tafsir beliau yang bernama Al-Burhan menguatkan riwayat ini juga. Artinya apa? Bahwa beliau membenarkan bahwa Nabi SAW kena sihir. Apa alasannya? Karena hadisnya sahih. Hati-hati, di masyarakat juga begitu. Bukhari dan Muslim yang merawikan. Dengan menulis begitu, beliau membantah apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir Juz'u Amaknya. Karena apa? Karena Syekh Muhammad Abduh menguatkan juga sebagai yang tersebut di dalam kitab At-Takwilat. Ya, buah tangan Abu Bakar Al-A'sam yang telah kita salinkan di atas tadi, bahwa tidaklah mungkin seorang nabi atau rasul ataupun orang-orang yang soleh terkena oleh sihir berdasar kepada firman Allah yang dua tadi, surat Al-Ma'idah dan surat Toha. Apa yang saya pelajari di dalam ilmu hukum hakam, utamakan Quran. Mun Quran tidak ada atau kurang jelas, baru pindah ke hadis. Ya, jangan marah, jangan emosi. Sekalipun hadis itu dianggap sahih, mun bertentangan dengan Al-Quran, patutnya tinggalkan. Bukan ingkar sunnah, bukan. Ya. Tapi takkanlah mendahulukan hadis, menepikan Quran. Nah, itu menurut pandangan yang lain. Jadi hukum hakam itu Quran dulu,
Baru mun di Quran tidak ada hadis. Di hadis tidak ada, baru ijtihad. Yang larinya ke ra'yu, ijma' dan qiyas. Baru seterusnya. Begitu. Jadi yang didahulukan Quran dulu. Gitu. Oleh itu, ini berselisih paham ini ya. Yang satu, sebab hadisnya sahih, Nabi kena sihir. Yang satu mempertahankan sebab Quran yang mengatakan bahwa Allah memelihara nabinya. Silakan. Ya, boleh difikirkan. Maka penafsir yang sezaman dengan kita ini, yang sekarang ini, yang menolak hadis itu walaupun sahih, Bukhari dan Muslim yang merawikan ialah Syekh Muhammad Abduh dalam juz ammanya, Al-Qasimi dengan tafsir Mahasinut Ta'wilnya yang terkenal. Dan yang terakhir kita dapati ialah Said Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menegaskan bahwa hadis ini adalah hadis al-ahad, bukan apa? Ya, al-ahad. Ahad itu hadis satu saja, satu-satunya. Ya. Bukan mutawatir. Mutawatir itu hadis yang banyak yang merawikan. Ya. Maka oleh karena jelas berlawan dengan ayat Al-Quran yang sore, yang terang benderang dari Al-Quran, tidaklah mengapa kalau kita tidak percaya. Tuh, begitu. Jangan gaduh, silakan yang lain percaya. Mun ada yang percaya, jangan dimarahi. Sebab berpegang kepada Al-Quran. Ulama sendiri berselisih. Nah, ini kekhawatiran kita di masyarakat, ya. Begitulah. Ya. Bahwa Nabi Muhammad boleh terkena oleh sihir walaupun perawinya Bukhari dan Muslim. Beberapa ulama yang besar, yang muktabar, di antaranya Imam Malik bin Anas sendiri, banyak menyatakan pendirian yang tegas menolak satu hadis al-ahad. Kalau tuh ada syarat, ya, kalau berlawanan dengan ayat yang sore, yang jelas, gitu ya. Misalnya beliau tidak menerima hadis bejana dijilat anjing mesti dibasuh 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Karena di dalam Quran ada ayat yang terang jelas bahwa binatang buruan yang digonggong anjing dengan mulutnya halal dimakan sesudah dibasuh seperti biasa dengan tidak perlu 7 kali. Ya. Anjing dididik sendiri, dilatih sendiri. Pernah tengok sih handphonenya ada pulsa ya. Boleh ambil wudhu kayak gitu kan. Ini asu dididik untuk berburu, ya, dididik sendiri, jangan orang lain, dan sudah dilatih lalu terlatih. Apabila dia menggigit binatang buruan itu dengan syarat-syarat tertentu, tak payah dibasuh, gitu kan ya. Kecuali dia menggigit bejana. Nah, itu. Waktu kami pergi ke Surabaya karena padam listrik, jadi tidak boleh di-scan. Jadi pakai asu. Takut ada dadah. Itu. Oh, semua. Yang satu balik-balik terus ngebasuh seruannya. Yang satu apa? Dia kata seruah, bukan bejana. Gitu. Jangan gaduh, ya. Silah saja. Nah, itu hati-hati hidup ini. Oleh itu marilah kita belajar dengan harapan tidak untuk gaduh. Gitu ya. Ulama yang banyak mencampur adukan falsafat dalam tafsirnya atau memandang segala soal dari segi falsafat dan ilmu alam, yaitu Syekh Tantawi Jauhari menulis tentang hadis Nabi kena sihir itu demikian. Segolongan besar ahli
menolak hadis-hadis ini dan menetapkannya sebagai merendahkan martabat kenabian. Dan sihir yang menyebabkan Nabi merasa seakan-akan dia berbuat sesuatu, padahal dia bukan berbuat, adalah amat bertentangan dengan kebenaran dipandang dari dua sudut. Satu, bagaimana Nabi dapat kena sihir? Adalah menimbulkan keraguan dalam syariat. Kedua, sihir itu pada hakikatnya tidaklah ada. Biar maklumat ya. Kalau nanti kan ini zaman handphone. Kalau takut baca nanti ya. Atau dengar TikTok. Sekurang-kurangnya sudah baca. Itu ya. Alasan ini ditolak oleh yang mempertahankan. Mereka berkata sihir itu tidaklah ada hubungannya. Melainkan dengan perkara-perkara biasa terjadi saja. Dia hanyalah semacam penyakit. Sedang nabi-nabi itu dalam beberapa hal sama saja dengan kita orang biasa. Makan, minum, tidur, bangun, sakit, dan senang. Kalau kita mengakui kemungkinannya tidur, mesti kita akui kemungkinan beliau yang lain. Itu ulama ya. Dan yang terjadi pada Nabi kita ini hanyalah apa? Semacam penyakit yang boleh saja terjadi pada beliau sebagai manusia dengan tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada akal pikiran. Kan seolah-olah Nabi terlupa ya. Itu. Mungkin saja dia lupa. Tapi bukan kena sihir, tapi semacam penyakit. Mungkin sedang pening. Gitu. Nah. Dan kata orang pula, pengaruh jiwa dengan jalan mantra, dengan hembus ya. Hati-hati. Ini tidak usah takut, tapi hati-hati itu penting. Saya nunggu jemputan. Itu di Sibu. Nah, datanglah seseorang. Bawa pisau. Pisau itu. Lalu bawa cincin kayak. Lalu dites. Lalu mau jual. Datang satu orang. Mungkin kita sih mau, kami yang beli. Iya. Lalu si tahulah saya cakap apa, lepas itu lari. Hati-hati. Lalu memukau ya. Oleh itu kata orang, kalau ada yang si kenal Assalamualaikum, nanti mungkin dicokit di mana-mana. Tapanya tengok mukanya. Memang sedang merajalela. Sudah banyak orang gila sekarang ini. Yang waras banyak, yang gila pun ramai yang baru. Ya, situasi. Ya. Orang kafir suka orang Islam gila-gila. Nah ini hati-hati. Nah. Lalu kata kita apa? Kena sihir. Gitu. Jadilah orang soleh. Doakan saya, doakan kita menjadi orang yang soleh. Sebab sihir tidak akan mempengaruhi orang soleh. Itu. Jadi kata-kata pengaruh jiwa dengan jalan mantra, dengan dihembus ya. Kadang-kadang ada juga. Meskipun hanya sedikit ya. Maka semua ayat-ayat dan hadis-hadis ini dapatlah memberi dua kesan. Satu, jiwa boleh berpengaruh dengan jalan membawa mudarat. Dan jiwa pun boleh berpengaruh membawa yang baik. Maka si Labid, orang Yahudi itu ya, menyihir Nabi dan membekaskan mudarat. Namun dengan melindungkan diri kepada Allah dengan kedua surat Al-Falaq dengan An-Nas, mudarat itu hilang dan beliau pun sembuh. Begitu mengenai penjelasan Syekh Tontowi Johari. Jadi kita pun ya di samping untuk ibadah, janganlah tidur terus tidur. Macam orang barat kalau mau tidur baca buku, makan apple dulu, kita bacalah ayat kursi, bacalah qul a'udzu bil falaq,
baca qulubina. Saya jumpa lagi dari TikTok-nya. Kawan saya rajin kirim TikTok tapi ayat Quran ya. Itu jadi ketika kita mau tidur itu satu ya jelaslah pendekatan kepada Allah. Jangan lupa mengampuni kawan-kawan, ya, lepaskan hati kita. Tentu ayat kursi yang jelas lagi baca doa tidur. Gitu. Allah apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Ini tidak, terus saja tidur. Mau tidur pegang handphone. Tadarus dulu ya. Jadi dunia macam ini boleh mempengaruhi jiwa. Oleh itu mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Kalau kita orang baik, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Gitu kan ya. Menurut kajian ini juga sangat menyedihkan. Tahulah di hospital sini. Ada satu hospital di Indonesia, itu hospital Islam. Bila mau meninggal, lalu ditalkinkan ya. 60 orang si pandai talkin. Itu saya katakan tadi, saya tahu juga hospital sini ya. Sebab tukang talkinnya sudah sih ada, dulu ada. Hamba Allah ya. Itu tidak ada hubung kait dengan sihir. Tapi saya hubungkan dengan jadilah orang soleh. Kalau sakit, ingatkan sholat. Begitu. Sebab takut ketika mau meninggal, si pandai pun baca syahadat. Gitu. Apa? Sebab si sholat. Ada kawan saya, alhamdulillah. Ya, bawa Quran ya. Saya pemalu saya. Quran dibawa tapi saya dibuka. Saya tengok sebelah bawa Injil dibuka sampai tamat. Saya bawa Quran tapi malu bukanya ya. Bacalah. Ya kalau malu pun baca Quran, bacalah ayat-ayat nah gitu nah. Ingatkan itu yang sakit-sakit itu. Ya, itu ya dibaca kata ulama, saya tontowi baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Oleh itu kita kan sedang bincang Al-Falaq ya. Tetapi ada satu lagi yang perlu diingat. Kedua surat itu tidak turun di Madinah. Ingat ini. Tetapi turun di Mekah. Dan di Mekah belum ada pembenturan dengan Yahudi. Nah, ini juga satu alasan. Ketika Nabi guna ayat ini ya, di Madinah, Nabi kena sihirnya bila? Oh, sikit-sikitnya, silakan simak ya di dalam bukunya. Sekarang kita lihat pula berapa pendapat Jarullah Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Tafsir beliau terkenal sebagai penyokong aliran Mu'tazilah, sebagai Ar-Razi, penyokong mazhab Syafi'i, penganut faham Mu'tazilah, tidaklah begitu percaya terhadap pengaruh sihir atau mantra atau tuju sebagai yang kita katakan tadi. Sebab itu maka seketika menafsirkan ayat 4 dan dari kejahatan perempuan yang meniup pada buhul-buhul, beliau mentafsirkan perempuan-perempuan yang meniup atau sekumpulan perempuan tukang sihir yang membuhulkan pada jahitan, lalu disemburkannya dengan menghembus. Menyembur ialah menghembus sambil menyemburkan ludah. Semuanya itu sebenarnya tidaklah ada pengaruh dan bekasnya. Kecuali kalau di situ ada semacam ramuan yang termakan memberi mudarat atau terminum atau tercium. Nah, hati-hati kan. Bila orang meniup mungkin ada. Nah, itu. Lalu kata kita apa? Terpukau. Assalamualaikum. Ya, macam-macam. Ya. Oleh itu
Zikrullah tuh di mana-mana ya. Jangan macam saya. Kalau disuruh ingat, di luar lupa. Disitulah sihir penyakit-penyakit datang. Ya, karena kita lupa kan. Lupa Allah, lupa segala. Oleh itu kata Allah, wala tansau. Ya. Jangan lupa kamu. Ya. Lupa Allah, lupa segala. Kenapa lupa segala? Sebab lupa Allah. Oleh itu kenasir itu menghadapkan perhatian kepadanya dari berbagai wajah. Tetapi Allah Azza wa Jalla kadang-kadang berbuat juga sesuatu perkara pada seseorang untuk menguji keteguhan hatinya. Apakah dia orang yang belum mantap fahamnya atau orang awam yang masih jahil? Saya malas nyebut bodoh ya. Jahil aja lah. Meskipun lebih kurang. Mudah-mudahan faham. Maka orang-orang yang dungu, wah lebih hebat lagi. Dan yang berfikir tidak teratur mengatakan kesakitan yang ditimpakan Allah kepadanya adalah apa? Karena perbuatan orang. Ya, kita selalu nyalakan orang. Ya. Maaf cerita lama. Anak kami sakit di perumahan dulu. Datanglah orang jiran. Pak, sebab rumah tuh lama, si ada penghuninya. Jadi anak bapak sakit tuh kan. Ya memang lah rumah kosong lah. Belum sempat dibersihkan. Nah, ini macam-macam. Arahnya tuh ke sana. Bukan sekedar misalnya bau busuk, ya ada racun. Bukan. Arahnya itu lebih dalam. Nah itu. Apalagi sekarang ada di TV ya. Tontonan-tontonan yang karut-karut tuh. Bagi orang tertentu dianggap serius. Adapun orang yang telah mendapat ketetapan pendirian karena teguh imannya, tidak dapat dipengaruhi oleh itu. Oleh yang karut-karut, oleh sihir-sihir itu. Kalau engkau bertanya kepadaku, kalau demikian, apakah yang dimaksud dengan bunyi ayat melindungkan diri kepada Allah dari kejahatan perempuan yang meniup pada bohol itu? Baca min syarril nafasati fil uqad. Apa maksudnya? Saya akan menjawab dengan 3 macam keterangan. Artinya ialah berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka itu, yaitu apa? Yang membuat ramuan sihir dan berlindung kepada Allah dari dosanya. Yang kedua, berlindung kepada Allah daripada kepandaian wanita itu memfitnah manusia dengan sihirnya dan penipuannya dengan kebatilan. Yang ketiga, berlindung kepada Allah. Jangan sampai Allah menimpakan sesuatu musibah tersebab semburannya itu. Mudah-mudahan dengan membaca ayat itu, kita selalu dalam kesadaran. Ya, kalau kita baca Quran, insya Allah kesadarannya sama Allah. Begitu juga baca yang lain. Nah, itu kan mempengaruhi jiwa. Nah itu mudah-mudahanlah ada sedikit pencerahan tanpa memperkecil perbedaan-perbedaan pendapat. Silakan dijadikan bahan renungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah